Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Widianingrum dengan NIM 221135360. Di sini saya akan mempresentasikan panduan observasi profiling peserta didik. Panduan ini dilakukan untuk melengkapi panduan observasi sebelumnya yang belum lengkap. Kemudian adanya panduan observasi ini untuk mengetahui pribadi, kemampuan dari setiap peserta didik, dan lain sebagainya, agar bisa menyesuaikan pembelajaran yang cocok bagi peserta didik tersebut. Panduan ini untuk peserta didik kelas 4A di SD Kanisius Kadirojo dengan umur 9-10 tahun dan berjumlah 19 peserta didik. Kemudian aspek yang diamati yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, kognitif, emosional, psikososial, dan moral. Kemudian motivasi, etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan perkembangan motorik, baik perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Pada panduan observasi ini, yang pertama yaitu perkembangan fisiologis. Proses perubahan tubuh dari tingkat badan, berat badan, dan lain sebagainya. Aspek yang diamati yaitu tinggi badan peserta didik telah sesuai dengan usianya, berat badan peserta didik ideal, kondisi penglihatan, kondisi pendengaran peserta didik telah sesuai dengan usianya, perubahan fisik peserta didik telah sesuai dengan usianya. Peserta didik dapat memperhatikan gerakan-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks. Selanjutnya, perkembangan psikologis yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu membaca dengan baik, peserta didik mampu menulis dengan baik, peserta didik dengan baik mampu menyimak, peserta didik mampu berbicara dengan baik, peserta didik mampu mengklasifikasi benda konkret, peserta didik mampu mengolah informasi pembelajaran dengan baik, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat dengan cara yang tepat. Kemudian peserta didik mampu menerima kritik kelas, peserta didik mampu dalam menyelesaikan masalah, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat dengan kalimat sederhana kepada orang lain, peserta didik sesuai arahan mampu berperilaku. Selanjutnya, perkembangan emosional. Mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengamati keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai seorang dewasa. Kelak, aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu berdoa saat memulai dan menutup pembelajaran. Peserta didik mampu mengontrol emosi dengan baik. Peserta didik mampu memahami perasaan yang sedang dialami. Peserta didik mampu menerima nasihat yang baik dari guru. Peserta didik mampu mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan. Peserta didik mampu mengucapkan terima kasih setelah diberikan sesuatu. Peserta didik mampu mengenal identitas diri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, perkembangan psikologis, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain, yaitu aspek yang diamati, peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik dengan guru dan teman-teman. Peserta didik mampu merespon peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik mampu presentasi di kelas. Peserta didik mampu bekerja sama dengan di dalam kegiatan berkelompok. Peserta didik mampu bersosial dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya itu perkembangan moral, bahwa seorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan menyesuaikan diri individu. Aspek yang diamati yaitu mampu menyadari setiap apa yang dilakukan. Peserta didik mampu menaati tata tertib sekolah. Peserta didik aktif mengikuti pembiasaan berdoa bersama. Peserta didik mampu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, santun, sopan, dan sapa. Peserta didik mampu menerapkan 7K, yaitu keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Yang terakhir, peserta didik mampu menyanyikan lagu nasional. Aspek selanjutnya yaitu motivasi, dorongan yang ditimbulkan dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Aspek yang diamati yaitu peserta didik aktif di kelas, peserta didik mau mencoba hal sulit, peserta didik mempunyai motivasi ingin berhasil, peserta didik dapat memulai sesuatu sendiri, peserta didik dapat bertahan
Dalam kesulitan, peserta didik mampu memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Peserta didik memiliki dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Peserta didik memiliki lingkungan belajar yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu profiling peserta didik, yaitu tentang etnis dan kultural. Deskripsi etnis yaitu kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Aspek yang diamati yaitu peserta didik berasal dari etnis atau suku yang berbeda. Peserta didik menggunakan bahasa Indonesia saat kegiatan pembelajaran. Peserta didik mematuhi norma yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yaitu kultural, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan atau kebiasaan suatu kelompok tertentu meliputi kepercayaan, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolah maupun di lingkungan. Peserta didik mampu menerapkan budaya disiplin secara maksimal. Peserta didik mampu menerapkan budaya kerapihan secara maksimal. Peserta didik mampu menerapkan budaya kerjasama serta secara maksimal. Peserta didik mampu menerapkan budaya kepedulian secara maksimal. Peserta didik mampu menerapkan ketaatan pribadi disiplin secara maksimal. Aspek selanjutnya yaitu status sosial. Tempat seseorang secara umum dalam masyarakat berhubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestis, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu bersikap adil dalam pembelajaran. Peserta didik melakukan diskriminatif di lingkungan sekolah. Peserta didik mampu berinteraksi dengan baik. Peserta didik berasal dari orang tua lulusan SD sederajat. Peserta didik berasal dari orang tua lulusan SMP sederajat. Peserta didik berasal dari orang tua lulusan SMA sederajat. Peserta didik berasal dari orang tua lulusan sarjana. Selanjutnya yaitu minat. Dorongan atau keinginan dalam diri seorang pada objek tertentu. Misalnya minat terhadap pelajaran olahraga atau hobi. Minat bersifat pribadi. Artinya setiap orang memiliki minat yang biasa saja berbeda dengan minat orang lain. Aspek yang diamati yaitu peserta didik memiliki perasaan senang dalam setiap pembelajaran. Peserta didik memiliki ketertarikan pada setiap media pembelajaran yang diberikan oleh guru. Peserta didik mampu melibatkan diri dalam setiap pembelajaran. Peserta didik tidak bisa bicara sendiri ketika guru mengajar. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan selanjutnya yaitu kemampuan awal dan gaya belajar. Kemampuan awal yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum peserta didik akan pembelajaran kemampuan baru. Aspek yang diamati yaitu peserta didik melalui wawancara mampu menjawab pertanyaan seputar pembelajaran sesuai dengan usia. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan seputar pembelajaran sesuai dengan usia. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diberikan, diatur, dan diproses. Aspek yang diamati yaitu peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik. Peserta didik memiliki gaya belajar auditif. Peserta didik memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang motorik kasar yaitu kemampuan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar sebagai besar atau telah anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, dan naik turun tangga, dan sebagainya. Aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu berjalan dengan jinjit, peserta didik mampu berlari dengan baik, peserta didik mampu menggiring bola menggunakan kedua kaki, peserta didik mampu melakukan gerakan melempar bola. Yang kedua yaitu motorik halus. Ada kemampuan melalui gerakan dengan memanfaatkan otot-otot kecil yang menuntun kerjasama antara mata dan tangan. Aspek yang diamati yaitu menulis rapi atau sesuai garis buku, tidak kesulitan dalam menggenggam pensil dan caranya benar. Kemudian ada aspek-aspek lagi tambahan yaitu nama orang tua, nama ayah ibu, nama pekerjaan, alamat, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.